Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan juga masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru SMA Islam An-Nizam Medan. Kali ini di bab kedua, kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan teks sejarah. Setelah kemarin kita membahas tentang struktur, ya, definisi dan struktur teks cerita sejarah. Nah, maka kali ini kita lanjutkan, yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, di buku anak-anak bisa lihat di halaman 59. Ya, anak-anak bisa lihat di halaman 59. Silahkan dibuka bukunya, bahwa dikatakan di situ membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari bahasa yang digunakan. Jadi bahasa pada novel sejarah itu sama sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang terdapat pada karya sastra yang lainnya. Dalam hal ini adalah bentuk novel yang lainnya, baik itu novel biasa maupun novel sejarah, sebenarnya itu harus mengandung gaya bahasa atau juga menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif dan emotif, ya, atau mengundang emosi atau kata-kata yang bisa melampiaskan keadaan ataupun perasaan atau keadaan jiwa seseorang, emosi seseorang, dengan gaya bahasa yang tentu saja mengandung nilai atau unsur sastra, gitu ya. Gaya bahasa yang konotasi tentu saja. Atau gaya bahasa ini juga disebut dengan, biasanya kalau kita pelajari baik itu di SMP, itu disebut dengan majas, gitu ya anak-anak. Tentu ingat ya, majas itu dibagi 4 golongan besar, ya kan. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan, ada majas pertautan, dan ada majas yang terakhir itu adalah majas pengulangan atau penegasan. Mungkin anak-anak masih ingat. Jadi kaidah kebahasaannya ya sama sebenarnya, yaitu yang digunakan oleh kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat pada novel, ya, novel yang biasa kita baca, misalnya novel-novel yang bestseller itu, ya sama bestseller, ya, sama juga yang terdapat pada kaidah kebahasaan teks sejarah ini. Cuman menurut Tiu yang bukunya yang ditulis tahun 1984 halaman 308, bahwa dalam membaca novel, baik itu novel sejarah maupun novel biasa, ya, novel fiksi ilmiah ataupun prosa biasa, itu diperlukan kompetensi sastra, ya. Tiu mengatakan itu, ya, bahwa diperlukan kompetensi sastra. Jadi ada bahkan beberapa novel itu banyak menggunakan bahasa kiasan atau majas, gitu ya. Jadi banyak bahkan majas-majas atau gaya bahasa yang digunakan itu gaya bahasa yang tidak lazim atau di luar keumuman. Jadi gaya bahasa yang digunakan pengarang itu sebenarnya gaya bahasa yang baru, ya kan. Kalau gaya bahasa yang lama itu kan sangat mudah dipahami. Misalnya kalau menyatakan orang cantik atau tampan itu
ya, bagaikan bulan purnama gitu ya. Tapi itu adalah gaya bahasa yang sudah dianggap usang ya, bahwa bulan purnama kan bulan itu bentuknya ternyata setelah diketahui itu tidaklah secantik ketika dilihat dari, atau seindah ketika dilihat dari kejauhan itu karena cahayanya itu ya kan. Nah, tapi setelah datang ke sana ternyata bentuknya itu ya bergelombang-gelombang ya kan. Kemudian berlekuk-lekuk ya, artinya tidak secantik yang ditengok dari kejauhan. Maka seiring berjalannya waktu gaya bahasa juga berbeda, bahkan ditemukan gaya bahasa yang baru. Misalnya dulu orang mengatakan kalau kehidupan itu seperti roda berputar gitu ya. Nah, seperti roda pedati ya, berputar ya, kadang di atas kadang di bawah gitu ya. Itu gaya bahasa yang sering kita dengar. Tetapi ketika misalnya penulis sekarang, walaupun maksudnya sama, tapi dia menggunakan bahasa yang berbeda gitu ya, gaya bahasa yang berbeda. Bahwa untuk mengatakan bahwa kehidupan itu kadang senang, kadang susah, nah, dia menyaksikan misalnya permainan ular tangga. Nah, dari situ dia terinspirasi si pengarang tadi. Maka ditulislah bahwa kehidupan ini seperti bermain ular tangga katanya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi dia hanya mengatakan kehidupan tokohnya tadi seperti bermain ular tangga. Jadi tadi sama sebenarnya maknanya seperti yang tadi, yaitu seperti roda pedati, kadang di atas kadang di bawah. Nah, itulah ya, makanya Tiu mengatakan dalam baca sastra itu perlu kompetensi sastra, pemahaman sastra juga gitu. Karena dengan gaya bahasa yang banyak tadi yang bersifat konotatif dan emotif tadi, konotatif itu kan konotasi ya, ip di situ maknanya bersifat. Jadi bersifat konotasi itu kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Nah, ketika orang hanya melihat dari makna denotasi itu makna yang sebenarnya, maka ular tangga, bermain ular tangga ataupun roda pedati tadi itu mengacu kepada makna yang sebenarnya, tapi maksudnya kan bukan itu gitu. Maksudnya bukan itu. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah, itu tidak boleh digunakan gaya bahasa yang konotasi, tapi harus bahasa yang denotasi gitu. Nah, itu juga bedanya. Ketika dia terbiasa membaca tulisan ilmiah, itu tidak bisa disamakan ketika dia juga seseorang tersebut memahami tulisan yang bersifat sastra, karena itu dibutuhkan keterampilan ataupun kemampuan atau bahasa Tiu tadi, kompetensi dalam bersastra. Itu sebenarnya maksudnya, karena bahasa yang digunakan itu sangat beragam. Itu tergantung pilihan pengarangnya dalam memilih kata-kata dan mengkiaskan apa yang dia pikirkan, dia rasakan terhadap suatu kejadian, kadang terhadap suatu peristiwa yang kemudian dia tulis di novelnya tadi. Nah, itu ya, makanya kita perlu memahami kaidah kebahasaan teks sejarah ini. Nah, itu kata-kata di bawah itu hanya sekedar pemanis saja ya anak-anak ya. Apa yang mudah untuk didapatkan akan mudah untuk disesalkan. Apa yang butuh perjuangan untuk didapatkan akan sulit untuk dilupakan. Itu maksudnya mengingat masa lalu atau sejarah-sejarah, baik itu sejarah yang bersifat umum maupun sejarah yang bersifat pribadi. Baik, kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang pertama itu, ini di buku ada 7, tetapi di slide ini saya tambahkan ya menjadi 8, karena kaidah yang pertama ini mesti ada atau harus ada dan tidak mungkin tidak ada. Nah, jadi di buku itu tidak ada, saya tambahkan gitu. Nanti untuk lebih
jelasnya untuk kaidah kebahasaan ini, silahkan Ananda baca juga rujukan yang lain sebagai pengayaan, itu misalnya buku jenis-jenis teks ini yang ditulis oleh Dr. E. Kosasi MPD. Jadi di situ juga ada kaidah kebahasaan, dan diantaranya ya kita menambahkan lah ini ya, yaitu apa, menggunakan kata ganti atau pronomina. Itu kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang harus ada dalam sebuah teks sastra, apalagi teks cerita sejarah ya. Ini maksudnya teks cerita sejarah ini anak ya, bukan teks sejarah tapi teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah. Kalau teks sejarah nanti kayak buku teks itu. Bahwa di situ pasti menggunakan kata ganti atau pronomina, kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu yang tidak langsung. Nah, sebenarnya kata ganti itu kan ada paling tidak ada dua jenis ya. Ada kata ganti orang dan ada kata ganti penunjuk. Nah, kalau kata ganti orang inilah seperti contoh yang ada di slide kita ini. Misalnya anak laki-laki itu, ya itu sebenarnya kata ganti penunjuk. Iya, ya, nya, mereka, kami, bukunya, nya di sini ini fungsinya sebagai kata ganti penunjuk ya, bukan akhiran. Nah, saya, sepedanya, dan biasanya pakai kata dia, ini sering digunakan juga dalam sebuah novel atau teks cerita sejarah. Nah, kata ganti di sini pronomina ini ya, ini nanti akan menjadi sudut pandang penceritaan ya. Jadi dari kata ganti ini dalam sebuah cerita sejarah ini akan menjadi sudut pandang penceritaan ya, atau disebut juga dengan point of view ya, point of view. Nah, artinya apa? Dari sini akan dilihat posisi pengarang itu di mana, posisi pengarang menempatkan dirinya, seorang penulis tadi itu di mana. Apakah dia masuk dalam cerita atau dia di luar cerita gitu ya, si penulisnya tadi. Kalau dia masuk, dia juga bisa menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata saya, aku, gue, dan seterusnya. Atau juga dia bisa masuk menjadi sudut pandang orang ketiga melalui nama-nama tokoh yang ada di situ. Misalnya kalau kita baca novel Laskar Pelangi gitu ya, penulisnya itu kan masuk dalam cerita sebagai tokoh Ikal di situ. Walaupun kadang yang diceritakan sudut pandang pelaku utamanya itu tidak si Ikal tadi, tapi dia masuk dalam cerita gitu. Tapi dia masuk dalam cerita Ikal tadi. Tapi yang diceritakan misalnya tokoh yang lain. Misalnya dia kagum terhadap tokoh utamanya misalnya Lintang gitu ya. Tapi si Ikal ini sebagai sekaligus dia penulis, mewakili penulis, pengarang maksudnya, dia masuk juga di situ. Bahkan dia serba tahu terhadap karakteristik atau sifat-sifatnya si Lintang tadi yang cerdas dan sebagainya, cerdas, gigih gitu ya. Itu di novel Laskar Pelangi begitu ya. Nah itu, jadi dengan adanya kata ganti itu menunjukkan posisi pengarang itu di mana. Nah, jadi nanti menjadi sudut pandang pengarangnya gitu. Makanya ini menjadi penting ya. Itu pasti ciri dari kebahasaan dari setiap karya sastra yang berbentuk prosa ya.
Dalam ini novel atau cerpen pasti menggunakan kata ganti. Ya, kata ganti. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita lanjutkan di diskusi ya nak. Kita lanjutkan di kaidah yang kedua, yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, dalam buku itu bisa Anda lihat di halaman 60 ya, sudah dibuka ya nak ya. Menggunakan kalimat bermakna lampau ya, misalnya yang di garis bawah ini ya, di garis bawahi ya, ini ya kan ada kata prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung berkas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Itu kan prajurit-prajurit itu identik digunakan pada masa lampau atau masa lalu gitu ya. Kemudian ada yang B dari kutipan novel sejarah Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur. Ada kata Dewan Hindia telah meminta kepada Gubernur Jenderal ya. Nah, Gubernur Jenderal, dengan demikian yang kudengar dari omongan orang agar tenaga-tenaga kepolisian yang sudah mulai berpengalaman dalam mengawasi kegiatan politik pribumi itu ditetapkan kedudukan untuk mengurusi soal itu. Ada kata Dewan Hindia, yang kata-kata Dewan Hindia ini pasti mengacu kepada peristiwa yang bersifat lampau gitu ya, karena dulu kan Indonesia itu namanya Hindia Belanda gitu ya. Nah, maka Dewan Hindia ini ya erat kaitannya dengan Indonesia di masa lampau yang mungkin belum juga itu namanya Indonesia gitu, dan politik pribumi gitu ya. Nah, pribumi itu banyak digunakan di sejarah kita juga gitu ya, bahwa dulu Belanda itu kan mengkotak-kotakkan ya, ada pribumi gitu ya, ada dia non pribumi ya. Non pribumi itu misalnya penduduk atau warga negara Indonesia keturunan gitu ya, atau dia masih memang ya orang Arab, orang Cina gitu ya, yang tinggal di Indonesia gitu. Makanya pribumi itu seolah-olah memang konotasinya itu bermakna peorasi gitu ya, lebih rendah nilainya gitu ya, lebih rendah nilainya dibandingkan dengan yang non pribumi. Dan istilah-istilah itu terjadi memang di masa lampau. Kalau sekarang sih jarang digunakan. Makanya itu tadi menggunakan kalimat yang bermakna lampau gitu. Baik, yang kedua. Yang ketiga, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut juga dengan konjungsi kronologi, yaitu masih di halaman 60 ya, konjungsi kronologis, temporal ya. Contohnya sejak, saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, contohnya dalam teks, nah, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Sebenarnya konjungsi urutan waktu ini juga terdapat pada novel, tidak novel sejarah pun ataupun cerita sejarah tetap ada. Barangkali konjungsi urutan waktu itu berkaitan juga dengan yang menunjukkan masa lampau juga bisa, tetapi yang dicontoh ini sebenarnya kata setelah itu, kata setelah ini ya, kata setelah ini sebenarnya berlaku umum. Makanya di sini hanya menggunakan, dinyatakan banyak kata yang menggunakan urutan waktu gitu. Jadi tidak novel sejarah pun tetap digunakan kata setelah ini, tapi ada kata yang mempertegas bahwa ini settingnya ya, waktunya itu pasti terjadi di masa lampau, yaitu ada kata sang adipati ya. Ini
kan lazimnya digunakan di era-era kerajaan gitu ya. Jadi sebelum Indonesia menjadi republik lah begitu ya, masa lampau lah. Ada kata kadipaten juga ini ya, ada kata kadipaten ya, nah, tempat di salah satu kerajaan. Baik, yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau disebut juga dengan di buku tadi kata kerja material ya, menggunakan tindakan atau perbuatan yang berfokus biasanya pada pelaku sejarah ya. Kata-kata itu bisa tampak pada kata-kata, misalnya contohnya ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Nah, kata menggenggam ini kan kata kerja material atau menyatakan suatu tindakan ya. Tindakan apa? Menggenggam gitu ya. Nah, menggenggam keris. Nah, ada benda di sini ya, keris. Nah, ini juga lazimnya menunjukkan kepada senjata yang digunakan di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa ya, atau digunakan oleh orang-orang Jawa, senjata tradisional dari Jawa. Itu ciri menggunakan kata kerja tindakan atau kata kerja material. Baik, yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa ya, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menayangkan, menyatakan, menuturkan. Ya, contohnya dalam salah satu kutipan novel sejarah ya, menurut Sang Patih, Galeng telah diperiksa seluruh kamar Sah Bandar dan seterusnya. Nah, jadi itu kata kerja menunjukkan kalimat langsung. Menurut, ada kata-kata menurut. Riung Samudra menyatakan, nah ini kan contohnya menyatakan tadi kan. Nah, ini menurut tadi, yang ini ya, yang ini. Nah, ini menyatakan yang ini, bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Itu untuk kutipan-kutipan novelnya itu ada di buku paket. Nah ya, silakan dibaca untuk lebih memahami dan lebih banyak contohnya lagi. Baik, nomor 6, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau disebut juga dengan kata kerja mental. Nah, yang berhubungan dengan aspek kejiwaan ya dari tokoh tersebut. Misalnya kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan sebagainya. Contoh pada teksnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon ya. Nomor 6 itu ya. Nah, itu satu contoh ya, satu contoh. Kemudian contoh yang lain, misalnya melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang dia pegang ya. Jadi ada kata di sini misalnya contohnya sependapat dengan jalan pikiran. Nah, itu kan berkaitan dengan aspek yang tidak tampak atau mental atau kejiwaan seseorang. Bahwa katanya di sini Gajah Mada itu memiliki pikiran yang sama dengan Senopati Gajah Enggon atau sependapat gitu. Tapi perbuatan itu ya, sependapat itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan tadi, mental ya, anggapan gitu ya, bukan yang seperti yang tadi material ya, nampak perbuatannya, menggenggam misalnya ya, memukul dan seterusnya gitu ya. Jadi paham bedanya ya nak ya, antara kata kerja yang tadi material dengan kata kerja yang
mental ya. Itu bedanya ya. Baik anak-anak, yang ketujuh menggunakan banyak dialog. Nah ini sebagai ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan novel sejarah atau cerita sejarah ya. Hal ini ditujukan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung ya. Tuturan langsung ini sama dengan kalimat langsung ya. Kalau cirinya ya, kalau kalimat langsung itu kan ini pasti ya ada tanda kutip deh ya, tanda kutip atau tanda petik ganda gitu ya, tanda kutip. Nah, itu banyak itu pasti ya, kan tidak mungkin dalam novel itu senantiasa ditulis misalnya tokohnya Gajah Mada mengatakan, kemudian raja menjawab. Nah kan nggak seperti itu, tapi dia langsung ditarik, langsung dikutip supaya menghemat ya, menghemat penggunaan kata-kata yang tidak langsung tadi gitu, kalimat yang tidak langsung tadi. Misalnya dialognya, mana surat itu, kan nggak dijelaskan lagi siapa yang berbicara di situ kan, itu langsung saja mana surat itu, langsung dijawab, ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede? Nyi Gede, lontar ataukah kertas ya, lontar ataukah kertas. Jadi ini ada beberapa dialog ya, ini sebenarnya ada 3 dialog ya, bisa dilihat sebenarnya itu di buku. Surat apa Nyi Gede, ada 3 dialog sebenarnya ini ya Ananda sekalian. Ini sebenarnya ada tanda kutip juga. Mana surat itu? Ini yang bertanya adalah Gusti Adipatinya, kemudian dijawab oleh kurir suratnya, ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede, lontar ataukah kertas? Nah, kemudian bertanya lagi, lontar. Jadi dulu surat itu lontar ini sebenarnya menyatakan peristiwa lampau juga ini. Jadi zaman dahulu itu surat ada yang ditulis di kertas, ada yang ditulis di daun lontar gitu ya. Nah, jadi dia dibuka lipatannya gitu ya. Itu menunjukkan peristiwa lampau juga ini, kejadian dalam teks novel sejarahnya ini. Baik, yang ke-8 menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Nah itu kalau sastra itu gitu bahasanya ya anak-anak ya, menyapu wajah semua pimpinan prajurit gitu ya. Kalau dia denotatif kan menyapu itu berarti wajahnya disapu gitu ya, bukan itu maksudnya ya. Jadi ini makna konotasinya gitu ya. Menyapu wajah pimpinan dari satuan masing-masing, maksudnya melihat wajah mereka satu persatu gitu ya, bukan menyapu tadi seperti makna denotasinya. Makna sebenarnya dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui bahwa wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara, jauh lebih besar daripada rajanya gitu, padahal dia seorang patih. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tapi tidak dengan patih Daha Gajah Mada, tapi tidak dengan patihnya gitu. Sang pemilik wajah yang amat beku itu. Nah dari sini, dari teks ini itu bisa menggambarkan sifatnya Gajah Mada itu gitu, bisa menggambarkan sifat dari Gajah Mada itu. Nah, itu maksudnya menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau bahkan suasana tadi, suasana yang sangat ya bisa dikatakan mencekam lah ketika Gajah Mada memandangi prajurit itu ya, pimpinan prajurit tadi. Nah, mereka mukanya tegang gitu ya, karena disapu tadi ya, pandangannya menyapu ya, bukan menyapu dalam arti yang sebenarnya ya, maksudnya dipandangi satu-satu oleh Gajah Mada. Nah itu kaidah 8 kaidah kebahasaan, di buku ada 7, saya tambahkan 1. Nah itu demikianlah pembelajaran kita anak-anak
pada pertemuan kita kali ini ya kita bicara tentang teorinya, tentang kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat dalam suatu teks cerita sejarah. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan kaidah kebahasaan ini dalam nanti memproduksi atau memahami, bahkan menganalisis ya sebuah teks cerita sejarah yang ada di buku kita. Apakah kebahasaan kaidah kebahasaan yang ada dalam novel-novel sejarah ataupun cerita sejarah itu sudah sesuai dan sudah menggambarkan kaidah kebahasaan yang benar atau tidak. Tentu setelah belajar ini Ananda memiliki gambaran, bahkan kemampuan ataupun kompetensi untuk memahami novel tadi dari segi kaidah kebahasaannya. Demikian anak-anak yang soleh dan soleha, pertemuan kita hari ini, kesempatan ini kita cukupkan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentu saja SMA Islam An-Nizam unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum.